Stellar Transformations, episode 125. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Istana Yinyu memiliki sejarah panjang, diwariskan dari generasi ke generasi selama jutaan tahun. Kini, hanya sedikit yang mengetahui nama asli pegunungan yang ditempatinya, tetapi hampir semua penganut Xiuzenisme di benua Tenglong menyebut pegunungan panjang dan berkesinambungan ini sebagai pegunungan Yinyu. Kali ini, pasukan yang dikirim terdiri dari lebih dari 90% iblis lepas, dan hanya beberapa ribu iblis lepas yang tersisa untuk menjaga istana Yinyu. Terlebih lagi, sebagian besar iblis lepas ini berada di tahap tribulasi pertama hingga tribulasi ketiga. Hanya ada beberapa ratus iblis lepas yang telah melewati tribulasi keempat, dan hanya 2 hingga 3 di antaranya yang merupakan iblis lepas tribulasi ke-8. Pihak iblis lepas berpikir bahwa tidak akan ada yang berani menyerang istana Yinyu setelah pasukannya berangkat ke Gunung Qingsu untuk melawan pihak abadi yang longgar. Meskipun ribuan iblis lepas bukanlah jumlah yang besar, hanya sedikit kekuatan yang mampu mengalahkan mereka, kecuali Samudra Astral yang kacau dan klan naga. Namun, jika Samudra Astral yang kacau atau klan naga ingin beraksi, para iblis lepas yang tetap bertahan pasti tak akan berguna, berapapun jumlah mereka. Di istana Yinyu, berbagai murid tengah berlatih dan beberapa setan bebas tengah bermeditasi dengan tenang. Namun, apa yang terjadi? Seorang murid istana Yinyu mengangkat kepalanya dan segera menyadari bola api ungu besar yang tak terduga turun dari langit. Begitu bola api itu mendarat, tanaman, batu, bangunan, dan segala sesuatu di sekitarnya terbakar oleh api ungu. Murid istana Yinyu ketakutan dalam hati, api macam apa ini? Warnanya ungu, mungkinkah itu api surgawi? Wajah murid ini berubah warna secara drastis. Namun, saat itu juga, sang murid menyadari bahwa langit telah dipenuhi bola api yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya lebih dari 1000 bola api ungu dapat terlihat sekilas, tersebar dengan rapat. Bola-bola api ungu raksasa itu kemudian berjatuhan. Tangisan pilu terdengar. Umumnya, para Xiuzhen tingkat Duji tidak dapat menahan api surgawi sama sekali, kecuali mereka memiliki harta karun khusus. Bahkan para Xiuzhen tingkat Dacheng pun hanya dapat menahannya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, jika mereka diselimuti api surgawi, mereka pasti akan mati. Api surgawi digunakan untuk menempa benda-benda abadi, sehingga secara alami ia sangat kuat. Ia bahkan dapat melelehkan biji dan material lain dari benda-benda abadi, apalagi batu biasa. Terbakar oleh api surgawi, seluruh bangunan istana Yinyu hancur menjadi abu dengan sangat cepat. Api surgawi menyebar dengan cepat ke segala arah, menembus berbagai bangunan, tanaman, dan bebatuan di tanah. Namun, semakin banyak bola api ungu yang terus berjatuhan dari langit. Tiba-tiba, langit tertutupi oleh bola api ungu dan tanah diselimuti api ungu. Begitu seorang murid istana Yinyu menyentuh api, mereka langsung terbakar hingga mati, bahkan yuanying mereka pun terbakar. Api surgawi, itu api surgawi. Cepat lari, cepat lari. Tidak ada api surgawi di sisi barat. Cepat lari ke sisi barat. Para Xiumoa yang ketakutan berlarian ke segala arah dengan sangat cepat bak orang gila. Di saat yang sama, mereka sangat berhati-hati karena api surgawi itu tak tersentuh. Jika mereka menyentuhnya, mengingat kekuatannya, tubuh mereka akan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Qin Yu sendirian, tetapi api surgawi terus menyambarnya tanpa henti seperti orang gila. Ia bisa menembakkan ratusan hingga ribuan bola api dalam sekejap mata. Namun, karena pegunungan Yinyu memang sangat luas, hanya segelintir dari sekian banyak murid istana Yinyu yang tinggal di sudut-sudut tertentu di perbatasan pegunungan yang berhasil melarikan diri. Namun, para Xiumois di area dalam pegunungan tidak seberuntung itu. Satu demi satu, mereka dibakar habis oleh api surgawi dalam ketakutan. Karena api surgawi menutupi langit dan bumi, bahkan para iblis lepas dari kesusahan keempat harus mengandalkan keberuntungan mereka untuk melarikan diri. Dahulu, Dameyanji hanya mampu menahan beberapa api surgawi. Sekarang, api surgawi tersebar di seluruh langit dan bumi, jadi sangat mustahil bagi iblis lepas kesusahan keempat untuk melarikan diri tanpa menyentuh satu pun dari mereka.
Hampir 99% dari mereka yang lebih lemah dari iblis lepas kesusahan keempat terbunuh. Pada saat yang sama, tubuh utama seluruh pegunungan Yingyu terbakar habis. Hanya dalam sekejap, ketinggian pegunungan telah berkurang 3 atau 4 meter. Batu-batu setinggi 3 atau 4 meter ini telah menjadi abu, tetapi api surgawi masih menyala. Hanya ketika energinya habis, api itu akan berhenti menyala. Akan tetapi, Istana Yingyu masih memiliki beberapa ratus iblis lepas dari kesusahan keempat ke atas. Ah, kakak senior, sekolah kita sudah diwariskan selama 1.000.000 tahun, tapi sekarang hancur total, hancur total. Iblis lepas Qiao Lian sangat marah hingga ia menjadi gila, matanya merah padam. Hanya beberapa saat setelah para ahli menyadari turunnya api surgawi, seluruh pegunungan mulai terbakar. Mengingat kekuatan api surgawi, permukaan pegunungan Yingyu telah terbakar bahkan sebelum para iblis lepas sempat bertindak. Pohon, struktur, danau, bunga dan rumput, mereka semua sudah pergi. Seluruh pegunungan Yingyu telah menjadi tanah tandus yang bahkan diselimuti lapisan api ungu. Api itu sangat dahsyat karena merupakan api surgawi. Dalam sekejap mata, pangkalan yang telah diwariskan turun-temurun selama jutaan tahun bagi sebuah sekolah telah hancur. Tak perlu dijelaskan lagi betapa pentingnya sebuah pangkalan bagi sebuah sekolah. Terlebih lagi, hampir semua murid di pangkalan Istana Yingyu telah terbunuh. Mungkin hanya mereka yang tinggal di perbatasan pegunungan Yingyu dan mereka yang mengurus urusan di luar pada awalnya yang mampu menyelamatkan nyawa mereka. Kita selalu menghancurkan sekolah lain. Sejak kapan ada yang berani datang dan menghancurkan Istana Yingyu kita? Musuh benar-benar terlalu kejam. Mereka memanfaatkan fakta bahwa Yang Mulia dan para ahli lainnya telah pergi ke Gunung Qingsu untuk datang dan menghancurkan sekolah kita. Iblis lepas Qiao San juga murka. Istana Yingyu telah menjadi pemimpin jalur setan sehingga menghancurkan sekolah Siuxian sama saja dengan menyantapnya. Mereka tidak pernah menyangka suatu hari kantor pusat mereka juga akan mengalami kehancuran. Musuh bisa memancarkan api surgawi, jadi setidaknya dia bisa melindungi tubuhnya dengan itu. Mungkin para iblis lepas tribulasi keempat dan kelima bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Semua iblis lepas dari tribulasi ke-6 ke atas mengikutiku untuk membunuh pelaku utama itu. Yang lainnya lari menyelamatkan diri jika memungkinkan. Keponakan magang Qiao San, cepat kirim informasi ini ke Damelian Yue dan para ahli lainnya. Pemimpin saat ini di markas besar Istana Yingyu, iblis lepas tribulasi ke-9 Pei Sue, segera memberi perintah. Iblis lepas Qiao San terkejut, lalu berkata, "Paman Master, saya tidak memiliki informasi rinci tentang indera iblis yang mulia di pemancar saya. Kenapa kau tidak mengirim pesan pada kakak seniorku, gurumu? Bukankah dia mengikuti Yang Mulia dan para ahli lainnya?" Teriak Pei Sue dengan marah. Jelas sekali dia sangat marah dengan kebodohan Qiao San. Sebenarnya, saat ini Qiao San sedang ketakutan dengan hancurnya markas Istana Yingyu dan kematian hampir semua murid di sini, sehingga pikirannya menjadi tumpul untuk sementara waktu. Aku mengerti, aku mengerti. Aku akan mengirim pesan sekarang juga, kata Qiao San buru-buru. Pei Sue segera berteriak, "Semua orang dari kesusahan ke-6 ke atas, ikuti aku untuk membunuh pendeta api surgawi itu bersama-sama." Pendeta api surgawi. Para iblis lepas lainnya langsung ragu. Pei Sue berkata dengan dengusan dingin, "Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa memancarkan begitu banyak api surgawi dalam sekali tarikan napas di antara para dewa longgar di benua Tenglong. Tapi dia sudah menghancurkan Istana Yingyu kita dengan api surgawi, jadi kemungkinan besar dia berada di pihak dewa longgar. Jadi, apa salahnya memanggilnya pendeta api surgawi untuk saat ini?" Ternyata pendeta Heavenly Flame adalah nama yang dia buat secara tidak sengaja. "Pergi!" Pei Sue berteriak dingin. Tepat setelah itu, ia memimpin dalam terbang ke langit. Berbagai Luz Devil lainnya terbang ke langit tak jauh di belakangnya. Luz Devil tribulasi keempat dan kelima sudah mulai berlari menyelamatkan diri, tetapi apakah mereka akan berhasil lolos masih bergantung pada keberuntungan mereka. Qin Yu berdiri di udara di atas pegunungan Yingyu. Seluruh tubuhnya diselimuti api ungu yang dahsyat, membuatnya tampak seperti dewa perang yang berapi-api. Di saat yang sama, berbagai bola api ungu terus menghantam setiap sudut pegunungan Yingyu tanpa henti di bawah kendalinya. Tidak jauh di belakangnya, Hou Fei, Hei Yu, Kilin Tinta dan ketiga saudara si tengah memperhatikan semuanya.
Pendeta api surgawi. Ternyata dia cuma bocah duji tingkat menengah. Sebuah suara yang mengandung amarah dan ejekan terdengar. Bersamaan dengan itu, sebuah siluet hitam menembus bola-bola api. Meskipun menyentuh api surgawi beberapa kali, ia tetap aman. Melihat ini membuat hati Qin Yu terkejut. Bukan hanya siluet hitam ini saja. Berbagai siluet lain juga menyerangnya dengan putus asa. Tanpa ragu, Qin Yu menembakkan bola-bola api surgawi dengan ganas ke arah siluet-siluet yang menyerbu. Para iblis lepas tribulasi ke-6 dapat mengandalkan energi mereka untuk melawan api surgawi, tetapi ini juga akan menguras energi mereka. Di bawah serangan bola api yang terkonsentrasi dan tanpa henti, lebih dari 10 siluet yang menyerbu kehabisan energi dan terbakar sampai mati oleh api surgawi. Dia pasti mengandalkan harta karun untuk bisa memancarkan begitu banyak api surgawi. Mata Pei Sui, pemimpin para iblis liar ini, berbinar. Sebagai iblis lepas kesengsaraan ke-9, tidak sulit baginya untuk melawan api surgawi dengan kekuatannya. Siluet hitamnya terus menyerang Qin Yu, menembus bola api. Wajah Qin Yu menjadi serius. Di belakangnya, Hou Fei, Hei Yu dan yang lainnya sedikit gugup. Sudah cukup, Kak. Mereka yang menyerbu menembus api surgawi pastilah para ahli. Akan mengerikan jika kau dikepung dan diserang oleh mereka. Hei Yu adalah orang pertama yang berbicara melalui komunikasi indera suci. Jangan khawatir, Qin Yu membalas tanpa ketegangan sama sekali menggunakan indera sucinya. Nak, kau beruntung mendapatkan harta karun yang bisa melepaskan api surgawi. Sekarang bersiaplah untuk mati. Suara Pei Sui meninggi di benak Qin Yu. Ia sendiri langsung menyerbu ke medan api surgawi di sekitar Qin Yu dengan ganas. Tubuhnya seperti bayangan kabur atau seberkas cahaya. Sasarannya adalah dantian Qin Yu. Qin Yu tetap tidak bergerak. Tiba-tiba matanya berkedip tanpa mengedipkan kelopak mata. Cincin penguasa api hitam medan gravitasi. Tubuh Pei Sui tiba-tiba tenggelam tak terkendali ke tempat di bawah Qin Yu, seolah-olah sebuah gunung besar tiba-tiba menghantamnya tanpa ampun. Pada saat ini, Qin Yu langsung bertindak. Dengan salto, ia menukik tajam ke bawah dan menyerang secara bersamaan. Senjata abadi tingkat menengah. Puff. Terdengar suara daging tertusuk. Pedang abadi kelas menengah Qin Yu telah menembus perut Pei Sui. Namun, saat itu, Pei Sui menatap Qin Yu dengan seringai dingin dan membuka mulutnya. Sebuah pedang abadi yang ditunggangi Yuanying tiba-tiba menusuk Qin Yu. Tersentuh oleh suatu pikiran, ia langsung menghilangkan medan gravitasi. Pei Sui telah menggunakan sejumlah besar energi untuk membatalkan efek medan gravitasi, tetapi karena Qin Yu menariknya dalam sekejap mata di saat yang paling penting, pukulan mematikan ini dengan cepat miring ke atas dan kemudian menembus dada Qin Yu. Meskipun aku tidak menembus Yuanyingmu, merusak organ dalammu saja sudah cukup untuk mengacaukan tubuh fisikmu. Suara Pei Sui meninggi di benak Qin Yu. Tubuh sangat penting bagi seorang Xiu Zenis. Setelah hancur, mereka tak punya pilihan selain menjadi praktisi lepas. Benar-benar. Qin Yu membalikkan tangannya dan menangkap Yuanying milik Pei Sui. Kau, Pei Sui tak percaya ketika melihat luka di dada Qin Yu telah menghilang tanpa bekas. Tadi, masih ada luka tusuk seukuran kepalan tangan. Secara teori, tubuh fisik Qin Yu seharusnya sudah tamat karena luka sebesar itu ditambah dengan luka dalam yang serius, tetapi tanpa membuang waktu, Qin Yu menciptakan gelombang kejut dengan energinya, menghancurkan jiwa Pei Sui. Setelah itu, ia menyedot Yuanying ke dalam cincin penguasa api hitam. Butuh waktu lama untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Namun, sebenarnya, hanya ada jeda sesaat antara awal serangan Pei Sui hingga saat ia terbunuh. Ketika para ahli bertarung satu sama lain, mereka dapat menyerang beberapa kali dalam waktu yang sangat singkat. Berkat penggunaan medan gravitasi yang tepat dan ketahanan tubuhnya yang luar biasa, Qin Yu secara tak terduga telah membunuh setan lepas kesusahan ke-9. Melihat Pei Sui terbunuh, para setan bebas dari kesusahan ke-6, ke-7, dan ke-8 semuanya terdiam sejenak. Paman Master bilang dia berada di tahap duji tengah. Bagaimana mungkin seseorang yang membunuh Paman Master begitu cepat bisa berada di tahap duji tengah? Ahli ini pasti luar biasa kuat, begitu kuatnya sehingga Paman Master pun tak tahu tingkat kekuatannya. Kalau tidak, Paman Master tak akan bilang dia berada di tahap duji tengah. Qiao Yu, iblis lepas kesengsaraan ke-8, berpikir dalam hati.
Di sebuah aula di suatu tempat di Gunung Qingsu, terdapat sosok-sosok seperti Damelian Yue, Fire Devil, Wukong Sui, dan seorang Loose Devil tingkat ke-10 bernama Pei Yan. Pei Yan ini tak lain adalah guru Qiao San. Pei Yan, ceritakan semuanya lagi. Nyonya Lian Yue tiba-tiba berdiri, wajahnya menjadi sangat pucat. Pei Yan berkata dengan suara gemetar, itu benar, Nyonya. Seorang ahli abadi yang lepas bernama Pendeta Api Surgawi telah membakar seluruh pegunungan Yinyu dengan api surgawi yang tak terbatas. Istana Yinyu kami telah terbakar habis. Kecuali para murid yang tinggal di perbatasan pegunungan dan para murid yang telah pergi, hampir semua murid di markas kami telah terbunuh. Bahwa Qiao San telah memberi pesan kepada gurunya dengan nama Pendeta Api Surgawi yang awalnya dibuat oleh Pei Sui. Nyonya, kita harus menyelesaikan masalah ini. Markas besar kita telah diwariskan selama 1.000.000 tahun, tetapi sekarang telah dihancurkan, 99% murid kita bahkan telah terbunuh. Sekolah kita hampir musnah, kata Pei Yan dengan getir sambil menangis. Seluruh tubuh Damelian Yue bergetar, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Ahli abadi yang lepas, Pendeta Api Surgawi. Seketika, seluruh wajahnya memerah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tatapan matanya yang muram dan dingin membuat sebagian besar orang lain gemetar. Namun wajah Wukong Sui yang sedari tadi duduk dengan tenang di satu sisi, tiba-tiba berubah warna secara drastis. Api surgawi, kau bilang api surgawi telah membakar habis seluruh pegunungan Yinyu. Bahkan napasnya pun menjadi cepat. Pei Yan langsung mengangguk, api surgawi menyelimuti seluruh pegunungan Yinyu. Dengan kekuatannya, semuanya terbakar, baik batu maupun tanaman. Api itu bahkan meruntuhkan pegunungan dengan membakar lapisan batu. Tidak bagus. Diagram penghancur surga. Ekspresi wajah Wukong Sui sangat tidak sedap dipandang. Ada apa, Tuan Wukong Sui? Bukankah kami sudah memberikan diagram itu kepadamu untuk diamankan? Wu Hei dan yang lainnya menatapnya. Dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, Wukong Sui berkata, aku tidak membawanya. Aku takut pemimpin klan naga atau penguasa Pulau Peng Iblis Zhong Jue akan membunuhku dan merebut diagram itu, jadi aku menempelkannya pada tubuh seorang iblis lepas biasa yang kupercaya sepenuhnya. Kupikir tidak akan ada yang memperhatikan seorang iblis lepas biasa. Kali ini, demi keselamatannya, aku membiarkannya tetap tinggal di pegunungan Yinyu. Seketika wajah semua setan lepas di aula berubah warna.